Shalom saudara sekalian. PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Ya, hari ini kita akan merenungkan, jadi dalam bulan-bulan ini kita diajak untuk merenungkan 7 ucapan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kita merenungkan ucapan yang kedua, ya. Bersama Yesus di Firdaus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Khususnya kami akan mulai mempersiapkan hati kami bulan depan memasuki Paskah ya Tuhan. Dan hari ini kami akan merenungkan ucapan Tuhan Yesus yang kedua di kayu salib. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun juga saudara-saudara kami yang mendengarkan, sehingga sungguh ya Tuhan setiap kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saya mengawali khotbah saya ini dengan, kita membaca dulu ya satu bagian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Berbunyi demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan ucapan dari seorang yang bernama John Newton. Dia adalah salah seorang dari, katakanlah, tokoh gereja pada zaman reformasi. Hidupnya tahun 1725 sampai dengan 1807. Dan dia menjadi terkenal karena dia punya latar belakang kehidupan orang yang berdosa sebagai pelaut. Dia pernah terlibat di dalam jual beli perbudakan dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia ketika satu kali kapalnya itu nyaris tenggelam. Dan di situ dia merasa sangat takut sekali. Dan akhirnya dia berlutut, dia berdoa dan minta pengampunan Tuhan. Saudara, dia sangat terkenal sekali karena mungkin sebagian banyak saudara tahu, dia mengubah sebuah lagu himne, ya, yaitu Sangat Besar Anugerahmu. Amazing Grace, sebuah lagu himne yang boleh dibilang paling suka dinyanyikan sampai sekarang ini oleh hampir semua gereja-gereja. Saudaraku sekalian, ketika dia sudah berusia tua, ya dia meninggal dalam usia 82 tahun. Waktu itu dia berusia sekitar 80 tahun. Sudah mulai rada pikun. Ya. Tapi dia mengatakan satu kalimat ini. Dia katakan bahwa walaupun ya, although my memory is fading. Walaupun memori saya sudah mulai memudar, tetapi saya ingat 2 hal. Yang paling jelas saya ingat katanya. Yaitu aku adalah pendosa yang besar, Yesus adalah Juru Selamat yang agung. Luar biasa ya. Saya hanya ingat 2 hal. Memori saya sudah mulai memudar, saya sudah mulai pikun. Banyak hal saya lupa. Tetapi ada 2 hal yang saya ingat. Yaitu I'm a great sinner and Christ is a great Savior. Saya adalah orang pendosa besar dan Kristus adalah Juru Selamat yang agung.
Saudara, saya berpikir bahwa apa yang dia katakan ini barangkali mirip dengan kalau Anda punya orang tua ya yang sudah pikun. Saya tinggal dengan mama saya sampai dia usia 90 tahun lebih ya udah mulai pikun. Udah lupa semuanya. Ya. Ada teman yang berkunjung, kadang-kadang orang gereja berkunjung dia udah lupa, anak-anaknya pun dia lupa. Cuma dia ingat hanya saya dan Semu Lili. Ya, karena tinggal serumah. Gitu. Yang lain kakak saya kalau datang dan sebagainya dia nggak ingat siapa ini. Kira-kira seperti itu. Kenapa begitu? Karena yang ada di pikiran dia setiap hari yang dia ketemunya hanya tinggal saya dan Semu Lili. Ya, kira-kira yang ada dalam pikiran John Newton seperti itu. Dia udah banyak hal dia lupa, tapi karena dia selalu terpikir ya tentang anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, bahwa dia adalah seorang pendosa yang besar, Yesus adalah juru selamat yang agung. Hanya dua hal itu yang dia ingat pada waktu dia sudah hampir meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian, ini menggambarkan satu kehidupan seseorang yang bagaimana dia betul-betul sangat terobsesi ya oleh anugerah Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana menyadari dirinya dia dulu adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan menyelamatkan dia, satu anugerah yang luar biasa dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, saya berpikir bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kira-kira kalau kita tanyakan kepada penjahat ya, yang pada detik-detik terakhir itu seandainya umur dia itu diperpanjang, dia akan pasti mengamini apa yang John Newton ini katakan. Bagaimana dia adalah seorang penjahat, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka dia diselamatkan dan itu terjadinya pada detik-detik terakhir dari kehidupannya. Saudaraku sekalian, bagian firman Tuhan ini menarik ya. Saudara, dicatat itu ada dua orang sebetulnya, ya kan? Di kanan kiri Tuhan Yesus, satu penjahat itu dia mengolok-olok Yesus. Dia berkata, kalau kamu betul raja, ya coba kamu selamatkan diri kamu sendiri, ya kan? Tapi yang seorang lagi justru dia menyadari kondisinya, dia berkata bahwa kita ini memang layak dihukum, ya, tapi orang ini tidak bersalah. Dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku, ya. Pada waktu engkau nanti datang dengan kerajaanmu, datang sebagai raja. Dan muncullah ucapan yang kedua dari Tuhan Yesus itu. Ya, hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, saudara, saya mau tanya sesuatu kepada Anda. Ya, semua kitab Injil mencatat peristiwa ini. Baik itu Matius, baik itu Markus, baik itu Yohanes dan Lukas sendiri. Semuanya mencatat ya peristiwa Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat di kanan kiri. Tetapi satu-satunya yang mencatat apa yang dikatakan oleh penjahat yang baik ini, ya, tanda petik yang bertobat ini, ya, dan apa yang Yesus katakan kepada penjahat itu bahwa hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ya, jadi semua kitab Injil mencatat peristiwa ini, tetapi hanya Lukas yang mencatat percakapan itu. Ya, coba ya saya kutip ayatnya, lihat itu ya cepat aja, Matius 27:44, bahkan dikatakan penyamun-penyamun itu ikut mengolok-olok Yesus. Di Injil Markus juga demikian. Ya, ada dua penjahat kanan kiri sebelah Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ya. Tes ini ya. Menurut saudara kenapa hanya Lukas yang mencatat peristiwa ini? Ayo, tadi saya ya di jalan teringat hal ini, sengaja saya mampir di Alfamart ya. Saya sediakan hadiah bagi Anda yang bisa menjawab ini. Serius ini ya. Coklat ini ya. Anda yang bisa menjawab pertanyaan ini, langsung saya kasih coklat ini. Ya, saya pilih coklat yang lumayan loh ya, bukan yang kecil ya. Ayo, silakan, coba saja. Mengapa hanya Lukas yang mencatat percakapan ini dan
Apa yang Yesus katakan itu? Kenapa? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Hamba Tuhan dan istrinya nggak boleh, Sheila itu mau coba ikut itu nggak boleh. Itu mah udah di briefing sama Roni itu ya, nggak boleh ya. Ayo, ada yang mau coba? Ya silakan. Apa katanya? Oh, karena Lukas itu tabib. Iya. Salah. Ya, Pak Tengpeng boleh. Apa? Lukas terobsesi dengan pengalaman hidupnya? Salah. Ya udah, ini terlalu lama ya. Salah, saudara ya. Kenapa saudara tahu? Karena Lukas itu ya, dia menulis kitab Injil Lukas itu tujuannya kepada orang yang non-Yahudi ya. Kalau Anda baca Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, Injil Lukas ditujukan kepada siapa? Theophilus ya. Theophilus itu artinya itu nama samaran, adalah sahabat Allah. Ya kan? Jadi para ahli mengatakan Theophilus adalah seorang kira-kira pejabat tinggi rumahnya di pemerintahan Romawi yang sudah tertarik kepada Injil ya. Jadi Lukas ingin menekankan bahwa Injil itu ya memang buat semua orang ya, termasuk buat Theophilus, bahkan seorang penjahat pun pada detik terakhir di sisi Tuhan Yesus bisa diselamatkan ya. Jadi itu sebetulnya kenapa Lukas mencatat hal itu. Jadi nggak ada yang dapat ini ya. Ya. Oke ya. Saudaraku sekalian, nah kita lihat ya peristiwa ini, kita lanjutkan, yaitu tolong ya, kita lihat ya kontras antara dua penjahat yang berada di kanan kiri Tuhan Yesus itu. Saya katakan yang seorang itu ada penjahat yang lupa diri, sedangkan yang satunya lagi adalah yang tahu diri. Ya, ini perbedaan daripada dua penjahat itu. Penjahat yang lupa diri kita lihat ya, dia udah detik-detik terakhir, ya udah mau meninggal di atas kayu salib, tapi dia masih bisa mengolok-olok Tuhan Yesus, masih keras hati, ya, masih nyinyir, ya kan ya, bahasa orang sekarang itu, ya. Dan sayang sekali karena itu dia kehilangan kesempatan emas, golden opportunity. Dia berdiri di samping juru selamat, ya. Detik terakhir dia punya kesempatan yang begitu luar biasa untuk dia bisa diselamatkan, tetapi karena kekerasan hatinya, karena kenyinyirannya, dia tidak bisa memperoleh kesempatan emas itu. Saudaraku sekalian, kasihan sekali orang nih, ya. Orang yang lupa diri, orang yang saya katakan nyinyir itu, ya, seringkali mereka itu cenderung negatif kepada orang lain. Ya. Orang yang nyinyir itu cenderung tidak mau introspeksi kepada dirinya sendiri, tetapi hanya negatif atau cenderung melihat kejelekan orang lain. Itu orang yang nyinyir, itu tipe daripada rupanya penjahat ini. Saudaraku sekalian, dan saya katakan bahwa orang yang nyinyir itu, orang yang selalu negatif kepada orang lain itu biasanya adalah orang yang punya masalah pada dirinya sendiri. Setuju saudara? Ya. Saudara membayangkan misalnya ada orang yang bekerja di satu perusahaan, ya. Dia bekerja satu perusahaan ini berapa bulan, lalu kemudian dia keluar. Perusahaan lain berapa bulan, lalu dia keluar. Terus demikian. Tiap kali dia akan ngomong yang bosnya nggak baik lah, yang bosnya kurang menghargai dia lah, yang inilah dan sebagainya. Tapi yang kemungkinan paling besar itu yang masalah siapa? Dirinya sendiri, betul? Ya kan? Atau sama dengan Anda misalnya pasangan, ya, suami istri. Kalau Anda misalnya pernikahan pertama cerai, ya toh? Lalu Anda mengatakan bahwa pasanganmu itu
wah, nggak perhatian lah, egois lah dan sebagainya. Anda cerai. Tapi menikah kedua demikian lagi. Menikah ketiga demikian lagi. Keempat demikian lagi. Kemungkinan yang masalah siapa? Kemudian yang masalah dirinya sendiri, ya kan? Persis seperti gitu. Jadi orang yang nyinyir itu adalah orang yang punya masalah pada dirinya sendiri. Coba ngomong kanan kiri ya. Jangan jadi orang nyinyir. Ngomong. Orang nyinyir adalah orang yang punya masalah pada dirinya sendiri. Ya, kalau ada pasangan yang gitu ya mumpung ya ngomongnya kan ya. Saudaraku sekalian, nah yang kedua ini adalah saya katakan penjahat yang tahu diri, ya, lawan daripada orang yang lupa diri tadi. Penjahat yang kedua dia mengakui dirinya memang layak dihukum. Kita memang layak dihukum, dia berkata kepada temannya yang satu itu, ya. Tetapi dia ini tidak bersalah, dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kenapa dia sekarang disalibkan dan sebagainya? Tidak. Tapi dia mengakuin semuanya itu, dia tahu diri, ya. Dan saya katakan bahwa tahu diri itu adalah awal pengenalan akan Allah, ya. Tahu diri itu adalah awal pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, kita bisa melihat ini dengan sangat jelas sekali dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ada mencatat satu peristiwa yang meneguhkan apa yang saya katakan itu. Yaitu dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Anda nanti baca, lihat itu. Ya, anak ini kan dikatakan dia memfoya-foyakan apa yang diberikan oleh ayahnya, ya, lalu akhirnya dia habiskan itu dan dia kerjaannya memberi makan kepada babi. Lalu Lukas 15 ayat yang ke-17, ya. Ketika dia menyadari keadaannya, bahasa Indonesia menerjemahkan demikian. Tapi bahasa Inggris kalimatnya simple tapi beda. Ya, when he came to himself, ketika dia tiba pada dirinya sendiri, ya, ketika dia sampai kepada dirinya sendiri, ketika dia menyadari kondisi dirinya sendiri, maka dia dia berpikir, ya, di tempat Bapakku itu, ya, begitu baik semuanya tersedia dan sebagainya. Jadi saya katakan apa tadi, bahwa tahu diri, kesadaran diri, pengenalan diri itu adalah awal daripada pengenalan akan Tuhan, ya. Saudara, kehidupan saya juga demikian. Mulai tahun 70 sampai 79 saya jauh dari Tuhan, ya, hidup bersama dengan, ya, dunia gelap dan sebagainya. Saya selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain dulu, ya. Saya berpikir itu ada kesalahan daripada ayah saya, kenapa menceraikan ibu saya, ya. Saya berpikir bahwa itu ada kesalahan daripada lingkungan dan sebagainya. Tetapi ketika saya tiba pada diri sendiri, ya, tiba kepada kesadaran pada diri sendiri, itu saya katakan awal daripada pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, jadi kita lihat di sini, ya, penjahat yang kemudian bertobat itu, lalu dia berseru kepada Tuhan, ya, ingatlah aku ketika engkau nanti datang sebagai raja, ya, kasihanilah aku. Kira-kira itu yang dia katakan. Saudara, dia tidak mengajukan tuntutan kepada Yesus, tidak, ya. Dia hanya memohon belas kasihan dengan kerendahan hatinya. Dia katakan, ingatlah aku. Remember me. Ingatlah aku pada waktu engkau datang nanti sebagai raja. Saudaraku sekalian, di sini kita lihat bagaimana penjahat ini, ya, kesadaran akan dirinya, ya. Ketika dia tiba kepada dirinya itu, dia mulai berseru, dia mohon belas kasihan kepada Tuhan, dan dia katakan bahwa ingatlah aku ketika engkau nanti datang dalam segala kemuliaanmu. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat di sini, ya, bagaimana Yesus kemudian menjawab perkataan yang kedua tadi saya katakan, ya. Hari ini engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku sekalian, saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua kepada saudara, ya. Karena pertanyaan yang pertama tadi belum ada yang jawab benar, ya kan, ya. Jadi coklatnya masih di sini. Saya sebetulnya sediakan dua, saudara, serius ini, ya.
Saya sediakan 2, ya. Karena saya pikir tadi 1 untuk yang benar jawaban pertama, 1 untuk yang jawaban kedua kan ya. Jadi gini aja, karena jawaban pertama nggak ada yang bisa, yang benar sekarang dapat double, ya, dapat 2 ini, ya, karena udah disediakan. Oke ya. Pertanyaannya begini, ya. Kenapa menurut saudara 2 penjahat kan ya, sama-sama jahatnya, sama-sama nggak benarnya, ya? Kenapa yang satu, ya kan, akhirnya tiba kepada pertobatan, yang satu justru malah lebih keras hati dan semakin nyinyir? Ayo, kenapa? Ya, pertanyaan kedua begitu. Ada yang mau coba? Ya, 2 loh sekarang ya, 2 ya. Itu ada yang angkat tangan hamba Tuhan bukan ya? Oh ya, ya, apa jawabannya? Hampir ya, hampir dapat 1 aja deh ya. Hampir, ini titip ya. Ya, hampir kasih 1 aja ya. Kalau benar tadi kasih 2 tadi ya. Ya. Hampir ya saudara ya, hampir ya. Tapi yang saya mau katakan, oh itu mau jawab 1 lagi ya, boleh. Ya apa? Hampir juga. Hampir juga. Ya ada 1 lagi ya. Hampir. Pak Susen, tolong. Ya nggak apa-apa lah, karena yang mengajukan pertanyaan saya kan ya, jawabannya yang menurut saya aja yang benar gitu kan ya. Menurut saya begini saudara ya, jadi kita lihat bahwa penjahat yang satu itu, ya, yang dia lihat itu adalah dia melihat dengan mata lahiriahnya, ya. Dia melihat ini Yesus nggak berdaya, itu dicambuk, diolok-olok dan sebagainya. Siapa orang ini, ya kan? Yang dia lihat itu, ya. Jadi dia melihat itu dari penilaian manusia, segi lahiriahnya. Ini orang nggak punya kuasa apa-apa kok. Kira-kira begitu kan? Gitu. Jadi dia tambah nyinyir. Silakan ayo tolong dirimu sendiri. Begitu kan ya? Nah, sedangkan yang kedua itu tadi jawaban beberapa teman agak mirip itu ya. Yang kedua itu ngelihatnya beda. Ya. Dia melihat bukan hanya secara lahiriah, tapi dia melihat dari kacamata iman ya. Dia melihat ada sesuatu dalam diri Yesus ini. Ya. Dari ucapan dia, dari aura yang dia tampilkan. Bapa ampunilah mereka. Ya, dia melihat itu ya, dan yang dia tangkap itu. Ya. Saudara, jadi kita lihat di sini. Ya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama 18 mengatakan bahwa salib itu merupakan kebodohan bagi orang dunia itu, ya kan? Tetapi bagi orang yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Gitu. Jadi bagi orang dunia itu salib itu kebodohan. Yesus ini kebodohan bagi si penjahat itu, ya kan? Dia melihatnya, menilainya secara hanya luarnya aja. Ini orang nggak berdaya apa-apa kok. Ya kan? Tetapi bagi orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, dia melihat bahwa disitulah ada kuasa daripada Tuhan. Disitulah justru ada kemuliaan di balik, ya, wajah, di balik seseorang yang sepertinya tidak berdaya dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, disitulah saya katakan, ya, dan Yesus kemudian berkata kepada orang tersebut, ya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Yesus tidak mengatakan, ya, mudah-mudahan engkau bersama dengan aku di Firdaus, tidak. Tapi Yesus berkata, hari ini juga
engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, Firdaus itu apa? Ada yang mengartikan itu sebagai surga, tapi yang intinya adalah Firdaus adalah ya di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ya, di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku sekalian, inilah anugerah keselamatan, pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak, Anda dan saya. Ya. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu enak dong jadi penjahat yang ini kan ya. Kita mungkin dalam kehidupan ini kita tiong-tiongan aja. Ya. Kita lampiaskan apa yang kita mau dan sebagainya. Lalu detik terakhir kita ngaku dosa seperti penjahat ini. Bisa begitu saudara? Bisa begitu? Bisa begitu? Pertanyaan ketiga, tapi ini coklatnya habis sudah. Nggak bisa, saudara, beda. Ya, kalau Anda sikapnya demikian dengan sengaja, itu sama dengan Anda sudah masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dan akan sangat kemungkinan besar detik-detik terakhir pun Anda akan tetap keras hati, ya, dan tetap menolak, ya, seperti si penjahat ini. Ya kan? Anda pernah berjumpa dengan orang demikian? Ya, orang yang detik terakhir aneh, tetap keras hatinya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, nggak bisa kalau Anda katakan bahwa saya akan tunda nanti, saudara, kesempatan itu mungkin tidak akan ada. Tapi di sini yang saya katakan, bahwa seseorang yang sungguh tahu bagaimana dirinya di hadapan Tuhan, itulah orang yang Tuhan akan nyatakan belas kasihan kepadanya. Saudara, saya akan sharingkan seorang yang bernama Charles Colson. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah dengar nama ini. Orang yang terkenal sekali pada zaman, Anda tahu Presiden Nixon tahun 1970-an, kasus Watergate di Amerika. Tahu ya? Itu kasus Watergate itu meledak, ya. Nixon itu sudah menang sebetulnya di dalam periode kedua kan ya, landslide winning katanya, kemenangan yang mungkin paling banyak di dalam sejarah Amerika. Ya, Trump tempoh hari masih kalah banyak sama Nixon waktu dia menang. Ya. Tapi kemudian terbongkar bahwa ternyata ya tim kampanye daripada Nixon itu ya mereka melakukan penyadapan ya terhadap lawan-lawan politiknya, dan itu sangat dilarang di dalam undang-undang Pilpres di Amerika. Jadi terbongkar kasus itu, kepalanya Charles Colson ini, ya dia dikatakan sebagai tukang jagalnya Nixon, ya ahli strateginya Nixon. Ya. Dia ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang pandai dan jenius memang luar biasa. Ya. Tapi akhirnya kasus Watergate itu meledak, ya, dan Charles Colson salah satu yang ditarget, dan dia tahu, dia mulai galau pada waktu itu. Ya, dia merasa semua yang dia capai selama ini, kehebatannya dan sebagainya, sekarang akan hancur, ya, akan hancur. Waktu itu ceritanya saya khusus mendengarkan dia punya kesaksian, ya, hampir 2 jam saya dengar teliti. Ya. Dia menjumpai temannya yang bernama Tom, ya, yang dia dengar orang itu juga orang hebat, tapi kemudian menjadi orang Kristen. Dia tanya kenapa, ya. Dan kemudian temannya itu mengatakan bahwa dosa yang paling besar yang Tuhan tidak suka adalah kesombongan, adalah pride. Ya. Kalau engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau harus humble, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan ya. Wah, dia berpikir nggak mungkin itu ya, nggak mungkin. Tapi ceritanya Charles Colson ini, ya, ketika dia meninggalkan rumah temannya itu, ya, dia tiba-tiba seperti Roh Kudus berbicara kepada dia, ya, dia pinggir mobilnya, dia nggak bisa tahan, tiba-tiba dia menangis sekencang-kencangnya, menangis di situ, ya. Dia merasa kaget dengan dirinya sendiri, ya. Saya orang yang biasanya merasa diri begitu hebat luar biasa, ya, saya bisa nangis segugukan seperti anak kecil begitu.
Dan itu saudara ya, tadi saya katakan ketika dia tiba pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dia menyadari bahwa sebetulnya semua yang dia banggakan itu sebenarnya bukan apa-apa sebetulnya. Ya. Dia tiba pada dirinya sendiri dan itulah awal pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Singkatnya saudara, Charles Colson akhirnya dia disidang, ya, bersalah, dia masuk penjara, tetapi disitulah di penjara justru meneguhkan ya imannya dia kepada Tuhan. Dia mulai merintis pelayanan di penjara itu. Ketika dia keluar, ya itu pelayanan perintisan penjara itu berkembang sampai 100 negara lebih. Itu diceritakan juga dalam bukunya Born Again, ya. Dan dia katakan apa? Ya, rahasia terbesar anugerah itu sebetulnya tidak sulit. Ya. Kalau kita mau datang dengan rendah hati, ya, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya, itulah awal bekerjanya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Saudara, Tuhan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Saudara, hari ini, kemarin, mungkin rekan-rekan ya, saya baru mendengar kabar seorang rekan seangkatan saya, Ibu Rahmiati, sudah dipanggil Tuhan. Ya, dia seangkatan dengan Semu Lili, kami bersama-sama di saat seorang hamba Tuhan yang cukup dipakai oleh Tuhan dalam bidang misi, dosen di saat juga. Ya, saya masih teringat kesaksian dia ketika masuk di saat, ya, bagaimana dia menyatakan bahwa ya anugerah Tuhan itu dia bukan siapa-siapa dan dia mengubah sebuah lagu. Mungkin saudara tahu ya, bukan hanya kebaikanku, bukan hanya fasilidaku. Tahu lagu itu kan ya? Semua karena anugerahnya. Itu pujian yang dia ubah dan dia nyanyikan ya pada waktu kesaksian dia masuk di saat. Dia bermain gitar di situ ya. Saudara, rekan saya ini sudah dipanggil Tuhan sekarang. Ya. Dan dia menyadari bagaimana anugerah Tuhan begitu besar. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena fasilidamu. Tetapi anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Mengingatkan kepada kami, siapakah diri kami ya Tuhan. Yang kami punya, yang kami miliki, yang kami anggap hebat sebenarnya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kalau kami terus bersandar kepada semuanya itu, justru kami akan menjauhkan diri daripada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami belajar dari seorang penjahat yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan anugerah keselamatan-Mu Kau nyatakan kepada orang tersebut. Kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari ini, engkau mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau mengakui diriku selama ini, merasa aku hebat, terlalu bersandar kepada kekuatan sendiri. Tetapi pada pagi hari ini, firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kesaksian hidup daripada orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Mengingatkan kepada kami, siapakah kami ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini ya Tuhan. Ada orang yang berkata demikian, kau mau didoakan, kalau kata Tuhan aku mendatang, silakan angkat tanganmu. Kau katakan ya Tuhan, aku di sini Tuhan. Ada puji Tuhan. Ada puji Tuhan yang lain, ada lagi yang lain silakan. Silakan yang di atas, silakan. Yang di atas boleh, silakan.
Tuhan, teguhkanlah saudara-saudara kami yang meresponi firman-Mu pada pagi hari ini. Dan juga banyak di antara kami yang juga mungkin berdoa diam-diam, ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu lah Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Perjalanan ke depan kami mau dipakai oleh Tuhan. Mensyukurin anugerah-Mu dan menjadi berkat saksi yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Demikian kami berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.